Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari Tondemo Skill The Isekai Haromesi atau Campfire Cooking in Another World with Maapsud Skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan dari cerita light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui kelanjutan dari animenya, gua sarankan untuk membaca manganya terlebih dahulu. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika Mukoda dan para familiarnya sudah sampai di kota Karelina. Tempat pertama yang Mukoda kunjungi adalah guild petualang Karelina. Sesampainya di sana, Mukoda disambut oleh guild master dari guild petualang yang bernama Willem. Setelah sedikit bernostalgia dengan Willem, Mukoda pun bermaksud untuk menyerahkan beberapa monster untuk dilakukan pembongkaran dengan daftar sebagai berikut. Setelah menyelesaikan urusannya, Mukoda pun pergi ke tempat selanjutnya, yaitu toko Lambert. Sesampainya di toko Lambert, Mukoda disambut oleh Lambert beserta istrinya. Setelah bernostalgia bersama mereka, Mukoda pun mengungkapkan keinginannya untuk membeli sebuah rumah. Mukoda berencana ingin membeli rumah yang berukuran cukup besar, memiliki halaman yang luas, dan terdapat dapur di dalamnya, serta rumah tersebut harus memiliki fasilitas yang lengkap. Mendengar hal itu, Lambert pun memberitahu Mukoda bahwa ada rumah yang cocok dengan kriteria yang disebut oleh Mukoda yang memiliki harga sekitar 12.000 emas. Setelah itu, Mukoda dan Lambert pun pergi ke guild pedagang untuk melihat properti tersebut. Mukoda dan Lambert ditemani oleh kepala departemen real estate yang bernama Nestori untuk melihat rumah tersebut. Rumah ini memiliki halaman yang cukup luas, terdiri dari 2 lantai dan memiliki kamar berjumlah 14. Setelah melihat-lihat setiap bagian dan fasilitas rumah tersebut, Mukoda pun memutuskan untuk membelinya. Keesokan harinya, Mukoda pergi ke toko Lambert untuk menyerahkan produk sampo dan sabun kepadanya. Selain itu, Mukoda juga ingin meminta saran kepada Lambert untuk membantunya mencarikan orang yang dapat membantunya untuk melakukan perawatan rumah. Mukoda menginginkan agar orang yang dipekerjakan mampu untuk menjaga rahasianya sewaktu-waktu skill supermarket online-nya terbongkar. Mendengar hal itu, Lambert pun menyarankan Mukoda untuk membeli seorang budak. Kemudian, Lambert pun menjelaskan mengenai perbudakan di negara ini. Sistem perbudakan di negara ini akan selalu terdaftar antara seorang budak dan pembelinya. Setiap calon pembeli akan diwajibkan untuk menjamin standar hidup tertentu untuk budaknya. Para pembeli akan memberikan upah kepada para budaknya, dan juga para budak dapat membeli kebebasan mereka sesuai dengan harga yang dibeli dari pemiliknya. Umumnya, para penjual budak akan memprioritaskan keinginan budaknya ketika ada pembeli yang menginginkannya. Jadi, dengan kata lain, perbudakan hanya semacam kontrak kerja saja antara budak dan pemilik budak. Setelah mendengar penjelasan Lambert, Mukoda pun memutuskan untuk membeli budak keluarga untuk mengatasi pekerjaan rumah dan budak petarung untuk mengatasi keamanan ketika Mukoda pergi.
Setelah menyelesaikan urusannya di toko Lambert, Mukoda pun pergi menuju ke toko budak dengan membawa surat rekomendasi dari Lambert. Sesampainya di toko budak, Mukoda pun disambut pemilik toko tersebut yang bernama Radoslav. Kemudian, Mukoda pun menunjukkan surat rekomendasi yang dibuat oleh Lambert. Setelah perkenalan singkat, Mukoda pun memutuskan untuk membeli budak yang terdiri dari dua keluarga. Yang pertama adalah keluarga Tony yang terdiri dari Tony sang ayah, Aija sang ibu, Kosti putra pertama, dan Selja putri pertama. Yang kedua adalah keluarga Alban yang terdiri dari Alban sang ayah, Teresa sang ibu, Oliver putra pertama, Erik putra kedua, dan Lotte putri pertama. Kedua keluarga ini memiliki kemampuan untuk bekerja baik mengurus taman, kebun, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Awalnya, Mukoda hanya berencana untuk membeli satu keluarga. Namun, setelah melihat mereka memohon kepada Mukoda, akhirnya Mukoda pun membeli keduanya. Setelah itu, Radoslav pun mengeluarkan beberapa budak petarung untuk ditunjukkan kepada Mukoda. Budak petarung ini rata-rata adalah seorang mantan petualang atau tentara bayaran yang menjadi seorang budak akibat memiliki hutang. Setelah memilih-milih, Mukoda pun memutuskan untuk membeli 5 orang budak petarung yang terdiri dari: pertama, seorang wanita harimau yang bernama Tabata. Tabata adalah seorang manusia harimau yang merupakan mantan petualang yang memiliki peringkat B. Yang kedua adalah 2 adik laki-laki kembar Tabata yang bernama Luke dan Irvin. Sama seperti kakaknya, kedua adik ini merupakan manusia harimau dan seorang mantan petualang yang memiliki peringkat C. Yang ketiga adalah manusia dengan darah raksasa yang bernama Peter. Peter adalah mantan seorang petualang yang memiliki peringkat C. Dan yang terakhir adalah seorang dwarf yang bernama Bartel. Bartel adalah seorang mantan petualang yang memiliki peringkat B. Kemudian, setelah menyelesaikan proses kontrak budak, Mukoda pun mulai memperkenalkan dirinya beserta para familiarnya. Awalnya, semua orang pun kaget, terutama para mantan petualang yang langsung bersiap untuk bertarung. Namun, setelah dijelaskan, para budak pun kembali tenang. Setelah menyelesaikan perkenalan singkat, Mukoda dan para familiarnya serta para budaknya pun pergi meninggalkan toko untuk menuju ke rumah Mukoda. Sesampainya di rumah, para budak pun kagum dengan kemegahan rumah yang dimiliki oleh Mukoda. Setelah itu, Mukoda kembali memperkenalkan dirinya beserta dengan para familiarnya. Mukoda juga menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang petualang yang memiliki peringkat S dan sesekali bekerja sebagai pedagang. Tak lupa, Mukoda juga menjelaskan mengenai skill yang dimilikinya, yaitu skill supermarket online yang mampu membeli barang dari dunia lain. Mendengar hal itu, Bartel pun bertanya, apakah Tuan seorang pahlawan? Mukoda pun menjelaskan bahwa dirinya bukanlah seorang pahlawan. Namun, Mukoda hanyalah orang yang terjebak dalam pemanggilan pahlawan. Setelah itu, Mukoda pun mulai membagi pekerjaan yang akan dilakukan oleh para budaknya. Untuk kebersihan, Mukoda menyerahkan kepada para wanita dan anak-anak
dari keluarga Tony dan keluarga Alban. Untuk para pria, akan mengurus kebersihan taman dan kebun. Dan untuk para petualang, mereka bertugas untuk menjaga keamanan ketika Mukoda meninggalkan mansion untuk berpetualang. Mengingat dengan terkenalnya produk sabun dan sampo yang Mukoda kirimkan kepada Lambert, banyak orang yang menginginkan informasi mengenai asal dari produk tersebut, dan itu cukup mengusik perhatian Mukoda. Dan untuk makanan sendiri, sementara Mukoda yang akan mengurusnya. Setelah itu, Mukoda pun membagikan rumah yang akan ditinggali para budaknya. Terdapat 3 rumah untuk para pelayan yang ada di mansion milik Mukoda. Untuk masing-masing rumah akan ditempati keluarga Tony, keluarga Alban, dan para petualang. Rumah ini dilengkapi dengan berbagai barang dari dunia lain yang diberikan oleh Mukoda. Mendengar hal itu, para budak pun merasa senang. Setelah menyelesaikan masalah tempat tinggal, Mukoda pun bersiap untuk memasak dengan dibantu oleh Aija dan Teresa. Mukoda membuat masakan hotpot dengan menggunakan bahan campuran seafood dan daging rockbird. Setelah itu, mereka semua pun mulai pesta makanan hotpot yang disajikan oleh Mukoda. Para budak sangat antusias untuk menikmati masakan milik Mukoda. Dan setelah mereka menikmatinya, mereka pun senang karena bisa memakan masakan bahan kelas atas yang sangat enak. Setelah selesai makan, semua orang pun masuk kembali ke rumah masing-masing. Kemudian, Mukoda pun bersiap untuk melakukan persembahan kepada Dewa Demiurge. Untuk kali ini, Mukoda memberikan persembahan berupa sake Jepang, wine, dan beberapa makanan ringan. Setelah memberikan persembahan kepada Dewa Demiurge, Mukoda dan para familiarnya pun memutuskan untuk tidur bersama. Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemo Skill The Isekai Haromeshi, dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.